Ya, Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Echo K1A Bideluk kisaran tahun 2020-2023 N12 tipe ISS. Original ya. Tidak direkomendasikan untuk echo atau ECM palsu karena banyak resiko yang akan dihadapi, yang tentunya dan pastinya masalah asli dan palsu tergantung hak pribadi masing-masing. Kalau barang palsu tidak bisa di scan ya, bahkan di mode aja dia nggak bisa, mappingnya dia ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak disarankan ataupun tidak direkomendasikan juga untuk jalur sensor EOT digunakan atau menggunakan resistor. Muhammad la haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah akbar. Nih kawan ya. Ya. K1A titik penting itu ada di tengah. N12 dan N13 ya. Salam otomotif ya, dimanapun Anda berada. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Honda Beat injeksi starter halus 2020-2023 K0C K1AA ya, yang masih manual menggunakan kunci kontak ya. Ini telah mengalami suatu musibah, ada kematian di ecunya, yang tentunya dan yang pastinya tiada kata lain yakni di bagian short area kelistrikan dan komponen elektronik. Nah, untuk ecunya sudah pernah kami berikan informasi di part satunya. Di sini dia sudah innalillahi ya Mas ya, sudah innalillahi. Ini ecu Bideluk Beat New K0C K1A kisaran di tahun 2020-2023 yang non keyless. Ini yang khusus di ecu atau ECM tipe fitur ISS ya. Kalau yang non ISS dipasang yang di SS itu ada fitur yang tidak berfungsi, jadi gunakanlah fitur elektronik sesuai dengan kebutuhan plat kendaraan Anda ya. Jika untuk yang tipe N12 atau generasi ISS ini sudah tidak ada atau tidak diproduksi ataupun susah untuk nyarinya, sampai bisa pakai yang ISS dengan kode N13. Tetap itu ada di ISS, dan tentunya dan pastinya komponen yang lainnya sebelum memasang otaknya ini atau komputernya ini atau bahasa lain CPU-nya ini harus dalam keadaan prima atau dalam keadaan yang aman dulu. Khususnya pastikan untuk area box sikring, ukuran sikring atau fuse itu dalam kondisi yang standar. Kemudian relay pastikan aman, khususnya juga untuk jalur perkabelan dari ujung kepala sampai ujung pantat itu tidak ada yang bermasalah. Kemudian tentukan juga untuk coil itu pastikan aman karena coil bisa mematikan secara independen ya. Terus CKP juga pastikan aman. Kemudian area kabel di bohlam stop juga aman, pastikan tentukan di situ baik ya, karena jaringan yang di grounding lampu stop maupun lampu seri itu diambil langsung dari ecu atau ECM-nya ya. Tentukan juga area saklar itu tidak ada penjemperan ya. Nah, kemudian tentukan juga untuk flasher sen nyantol dalam pada posisinya, karena di sini itu biasanya kalau dia sampai tergeletak dia akan mengalami suatu kendala ya, karena ada moncak kabel ataupun segala jenisnya. Nah, tentukan juga untuk spool dalam kondisi baik. Nah, ini untuk TPS juga sudah error. Ini TPS sudah kita upgrade yang baru, yang original ya. Apakah ada TPS yang original Mas? Ada, tapi satu set dengan total body di bagian leher belakang ya. Kalau yang terjual ketengan itu tidak terjual ketengan, dia terjual set dengan total body di area belakang sini.
Tentukan injektor aman. Kalau injektor ada ketengan yang original ya. Kalau TPS tidak ada. Kemudian untuk CKP sensor ini juga konslet sudah kita ganti yang baru ya Mas ya, sudah diganti, udah difoto, udah difoto, oke. Bahkan TPS apa CKP-nya ya, CKP-nya orangnya beli yang original ya, satu set spool. Jadi kalau yang CKP yang original itu satu set dengan spoolnya ya. Nah untuk penyebab bohlam stop yang konslet, nanti bohlam stop akan kita standarkan lagi. Tadinya lampu variasi dan lampu variasi tersebut sudah short. Kemudian untuk ECU-nya nih di sini yang mau coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk ECU atau ECM-nya yang baru ya. Kemudian ini yang lama yang sudah mengalami titik bermasalah. Penyakit ECU bermasalah itu banyak, ada A, B, C sampai Z. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk bungkus luarnya dia pakai K1A N13, K1A N12, sama-sama dia ini ISS. Jadi antara N12 N13 itu bisa dipakai. Kalau Anda susah nyari yang N12, Anda bisa nyari yang N13 ya. Untuk peletakan ada di sini. Ini untuk ECM-nya nanti. Tentukan soket dalam keadaan baik juga. Kadang-kadang kalau kita memasang ECU ada tingkat deg-degan, ada tingkat was-was ya. Nah, di sini untuk mengurangi tingkat was-was ataupun segala macamnya itu bisa dihindari dengan ketelitian untuk meneliti jalur perkabelan, kemudian komponen elektronik, khususnya siapa yang menyebabkan ECU ini mengalami masalah. Jika poin tersebut sudah ditentukan ketemu, baru tingkat ECU ini akan kita lakukan pemasangan. Dari situlah tingkat kewaswasan, tingkat kedeg-degan sampean akan teratasi 90%. Jadi tinggal 10% tingkat was-was. Jadi tidak was-was banget. Intinya spool pastikan aman ya, bahkan untuk CKP pastikan baik, kabel nggak ada konslet, sikring khususnya pastikan SOP ya. Kemudian elektronik yang lain juga tidak ada masalah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan buka. Oh ya, nih businya juga, businya sudah lapuk usia, busi ini harus diteliti juga ya. Kemudian colokan busi itu jangan luput dari pemeriksaan, karena colokan busi injection beda dengan karburator. Kalau injection, semua injection itu colokan businya memiliki nilai hambatan ya. Jika sampai asal-asal memilih colokan busi itu akan berdampak fatal juga ya. Bahkan busi yang asal-asalan juga akan berbahaya juga ya. Jadi jangan menyamakan perawatan motor injection dengan persamaan motor karburator, nggak bisa ya. Karena motor injection hampir 90,9% komponen penunjangnya dikontrol oleh full elektronik ya. Beda dengan karburator yang hanya sekian persen saja. Original ya. Tidak direkomendasikan untuk ECU atau ECM palsu karena banyak resiko yang akan dihadapi, yang tentunya dan pastinya masalah asli dan palsu tergantung hak pribadi masing-masing. Kalau barang palsu tidak bisa di scan ya, bahkan di mode aja dia nggak bisa, mappingnya dia ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak disarankan ataupun tidak direkomendasikan juga untuk jalur sensor EOT digunakan atau menggunakan resistor ya. Karena sampean kalau pakai resistor itu biasanya resistor yang terjual biasa-biasa itu fungsinya untuk menahan ya, untuk menahan hambatan atau untuk menahan arus. Karena untuk resistor yang dia punya ini tipe resistor juga di dalamnya, cuman tipe resistor variabel ya. Kalau resistor yang sampai colok di EOT itu sampai rakit-rakit sendiri itu bahaya ya. Oke, ini ECU-nya yang lama, ini yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar. Nih kawan ya.
ya. K1A titik penting itu ada di tengah, N12 dan N13 ya. Nih. Oke. Ini sama temen sudah diredikan, sudah dikondisikan ya, khususnya kondisikan Mas, itu area sikring itu standarkan lagi ukurannya ya. Untuk wireless kabel sudah aman ya Mas ya. Oke, aman. Jadi harus kita amankan semuanya. Minimal kalau sampean mau ganti ECU, kita cari dulu titik yang kita ceritakan tadi, atau sampai relakan harus membuka bodinya biar si spek badannya atau otot-ototnya kelihatan semua ya. Oke, akan kita lakukan pemasangan untuk ECU nya. Pastikan sekali lagi aki juga dalam kondisi baik dan tidak konslet ya. Oke, kita pasang. Nah, ini aki sudah kita pasang. Pastikan sikring SOP pada ukurannya. Kemudian tentukan juga yang pertama sebelum dipasang ECU juga area kunci kontak. Jadi kunci kontak kan ada 4, pernah kami jelaskan, jadi tidak kami detailkan ya. Di kunci kontak ada 4, yang 2 itu tegangannya didapatkan dari aki melewati sikring utama atau sikring main 20 ampere. Kemudian yang 2 itu didapatkan dari pengolahan yang ada di dalam ECU nya. Yang 2 ini yang didapatkan dari sikring 20 ampere untuk kinerja pendukung kelistrikan. Kemudian untuk yang 2 yang kabel kecil di kontaknya untuk pendukung full injection. Nah, kita tentukan dulu di sini pakai test pen aja ya. Ini tak pasang capitan dulu, capitan aki plus. Test pen diletakkan di masa, tidak kita rekomendasikan test pen LED. Kadang LED kalau nggak peka-peka Anda sampai kena tipu ya. Lebih baik daripada LED pakai tester. Nah, pakai test pen ginian aja. Kemudian di sini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuse ya, 8 fuse. Ada 2 fuse yang standby tegangan yang didapatkan dari aki langsung, terhubung oleh plat, kemudian dihubungkan ke sikring 20 ampere atau sikring main, kemudian dihubungkan juga dengan sikring 5 ampere backup. Jadi dari sekian sikring ini yang standby hanya 2 di bagian main fuse dan backup ya. Nah, dari sini kita akan naik ke atas dari sikring 20 ampere, dikeluarkan kabel besar warna merah laras hitam, tapi besarnya nggak besar-besar amat ya, paling segini ya. Ini bukan yang segini itu di relay kaki 5 ya. Laras hitam dimasukkan ke kunci kontak, pegang lampunya ya. Merah laras hitam sini kontak dalam keadaan mati, dia harus ada arus naik ke atas dulu ya, ada ya. Betul. Terus kita masukkan di hitam polos yang kabel agak gede di antara kunci kontak. Kemudian di sini harus bisa meluncur dulu. Ya, sudah. Terus yang 2 yang kabel kecil-kecil ini tidak boleh dulu, yuk. Karena dia ini di sini, Mas. Dia ini kerjasama dengan sikring dan kerjasama dengan ECU. Ya, nggak ada kan? Nah, berarti nanti ini didapatkan interaksi dari ECU atau ECM, diamankan oleh fuse. Oke. Pastikan di area instalasi speedo aman, di area instalasi stop lamp aman, baru ECU akan kita pasang ya. Plus aki kita lepas dulu. Kemudian akan kita pasang ECU nya yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, sebelum masang ECU pastikan pin-pin ini aman. Terus untuk masang ECU jangan ke bawah, jadi miring. Jangan sampai pin ECU ini melengkung ya. Maaf sebentar, ini yang baru ya. Jadi pastikan untuk masang ini kondisinya jangan diincepkan dari bawah gini, takutnya banyak kejadian dia melengkung. Jadi usahakan dipandang seksama di hadapan mata Anda ya, gini celep. Kalau yang besar ini nggak akan melengkung ya, jarang kejadian melengkung. Tapi yang kecil ini rentan melengkung. Kalau dia sudah melengkung itu bahaya untuk keadaannya, karena antara sekian-sekian pin kaki yang sudah pernah kami terangkan untuk jalur kabelnya, ini nggak boleh pin yang saling bertemu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akan kita pasang ECU yang baru, mudah-mudahan sehat, seger waras, tidak ada halangan suatu apapun ya, awet
di perjalanan juga awet. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, kontak dimatikan, plus aki dalam kondisi off ya. Yuk, Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Jadi pastikan dilihat hadapannya, jangan sampai ada yang bersentuhan. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Kemudian ditekan pakai obeng. Awas, hati-hati, obengnya nyentuh ke nusuk ke jari, bahaya. Plat covernya langsung dipasang apa biar dulu? Langsung aja. Kita lakukan pemasangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Ini yang lama ya, kita lihat dari belakang juga dia sudah kayak gini, sudah opo iki jenenge Mas, bleduk ya, sudah meleduk, sudah bau sangit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lama ya, ini yang lama, itu yang baru. Kemudian kalau sudah AC sih Mas, sudah kencengin? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian plus aki akan kita pasang. Sambil nunggu idle screw kita setting dulu, kita tutup mati dulu, kita buka 3 sampai 3,5 putaran. Beda dengan idle screw yang ada per. Kalau yang ini memang nggak ada per ya. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, tambah dikit ya. Pastikan tekanan full pump juga aman, tentunya bensin pastikan aman, tangki pastikan nggak karatan. Sudah Mas. Nah, kemudian akan kita lakukan kunci kontak ya. Ntar kita ambil posisi sini. Oh iya, ini program stopnya kita ganti baru yang original. Untuk program stop jangan main-main yang palsu ya, karena harganya nggak seberapa. Yang original aja sama rokok Surya aja lebih mahal rokok Surya. Itu mesin apa Mas? Vario 160. 160. Ngapain kamu berandu kayak gitu? Motor mesin. Waduh, mau belah mesin. Masih motor baru-baru nih ya. Oke. Untuk program stop kita pakai yang original karena program stopnya udah konslet Mas ya. Iya. Bahkan lampu seri juga udah konslet. Usahakan untuk lampu seri juga wattnya tetap sama ukuran watt dia. Nah, ini program stopnya yang original. Nah, kalau program stop yang KW dia filamennya gampang kebakar. Ya, pasang. Jangan salah, masanya lampu stop atau program stop yang terdiri dari 2 filamen program stop dari lampu rem dan lampu seri serta lampu polisi ini, kabel hijau ini atau masa lampu stop ini diambil langsung dari ECU ya, langsung dari ECM, jangan main-main ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas silakan dilakukan kunci kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Jadi kalau semuanya sudah SOP, tingkat deg-degan hati itu hanya 5% dari 95%. Tapi kalau untuk jalur yang kita terangkan awal cerita tadi Anda masih ragu, jangan sekali-kali dilakukan langsung di kontak, diteliti ulang karena untuk ECU ini harganya nggak barang murah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kontak Mas. Apakah lampu injeksi memberikan info isi hati? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau sudah, diamkan dulu sejenak biar dia bangun tidur dulu. Artinya kalau orang bayi ini baru lahir, baru dilahirkan dari rahim ibu, biarkan dulu sejenak ya. Ini program stopnya, masanya diambil langsung dari ECU. Jangan main-main. Ini lampu seri, pastikan switch rem juga nggak bocor, coba Mas. Nah, ya, kalau bocor ini bahaya juga, filamen bisa cepat putus, gandeng ya Mas ya.
Makanya tidak kita rekomendasikan boklam ini yang palsu Variasi. ataupun boklam variasi. Kalau variasi independen aja masanya, ya Mas ya. Ya. Jangan diambil dari masa ecu. Toh dia juga nggak nyuruh kok lampu-lampu ini Iya. divariasi, ya. Kalau sudah kira-kira 4-5 detik didiamkan dulu, diraba apakah ada titik hangat di otaknya sini, di jalur kabelnya. Nah, kalau serasa sudah aman semua, baru boleh sampai lakukan double starter ataupun engkol. Mau apa ini? Double. Double starter. Ini akinya juga sama Masnya dibeliin baru ya? Iya, baru. Karena akinya yang lama konslet. Oh, konsep. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ya. Ini suara knalpot. Suara knalpotnya. Ini rodanya berputar. Ini rodanya dia yang diputar. Asli dari mesin dia, bukan tangan yang memutar. Ya. Asli. Oke. Alhamdulillah. Bayar tipis Mas, monggo. Ya, wer. Hop. Sip. Alhamdulillah. Ya. Sikringnya gimana Mas? Coba. Makanya untuk sikring ini tidak boleh di jumper. Nah, 20 ampere ini yang tengah, jangan berantakan untuk meletakkan sikring karena profesornya itu lama analisanya untuk meletakkan ukuran ini. 5 ampere untuk segini, 10 ampere untuk segitu dan untuk itu, 20 ampere untuk ini dan untuk itu. Ya, jangan sampean sakarepmu. Di sini sudah ada peta tata letaknya, ada di cover box-nya. Jika Anda bingung, dibuka cover box-nya, di situ ada tulisan angka yang sudah bertujuan masing-masing. Jadi ibarat jalan tol, ini tujuan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Ya, jangan sampai sasarkan kemana-mana. Sekali sampai nyasar ke utara lewatnya selatan, sampean akan beresiko perputaran. Ya, ayo Mas. Ini kalau sudah mesin hidup, di sini diffuse atau sikring sudah Hidup ya. Sudah ada arus semua. Yuk. Oke. Makanya untuk test pen tidak kita sarankan LED. Boleh, tapi sampai harus jeli, ya. Laser sen juga pastikan aman, nggak konslet, ya. Oke. Memang kalau sudah main kelistrikan nggak ada duit yang murah. Kelistrikan itu duit yang gede semua. Apalagi untuk injeksi kelistrikan nggak ada yang murah. Listrikan injeksi duitnya gede semua. Kita player tipis. Oke. Alhamdulillah. Ini ganti apa kamu? Seal magnet ya. Oh, seal magnet Vario 160 ini sealnya sama dengan 125 maupun 150. Oke. Aman Mas ya. Ini boklamnya di sini. Untuk sennya belum berkedip karena lawan depan belum ada lawan depan, ya. Untuk lampu seri jangan dipasang boklam sen, ya. Sekali lagi, boklam seri punya tegangan yang sama 12 volt tapi wattnya berbeda, ya. Untuk ISS-nya apakah berfungsi? Ya, berfungsi. Ya. Jadi artinya kalau sampean pakai ecu yang non ISS sedangkan kelistrikannya dia fitur ISS, maka tidak akan berfungsi yang ada di link stop ini, ya. Oke. Ekonomis apakah berfungsi? Ya, ekonomis akan berjalan ketika RPM 20 sampai dengan 40, nanti dia akan nonaktif lagi ketika sudah melewati 60 RPM yang bekerja sama dengan sensor PS. Sensor PS di sini memiliki 2 pin kabel, beda ya dengan pin yang lainnya. Masa sensor PS didapatkan dari speedometer, yang speedometer bekerja sama di ECU, ya. Jadi di sini groundnya tidak ada, groundnya ada di speedo, dari speedo langsung ke ECU, ya. Matikan kunci kotak lagi Mas. Oke. Awalnya dikunci kontak, sikring, jepat, kelistrikan hilang semua, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Iya, alhamdulillah. Starter. Alhamdulillah. Nah, sip. Nah, kalau sudah tinggal sampai lakukan inisialisasi.
atau penyetelan ulang atau presetan ulang, itu kewajiban. Tentukan dan pastikan tadi yang kita bahas, tekanan full pump ini dalam kondisi baik ya. Kalau tekanan full pump ini di bawah nilai standar, misalkan 20 PSI, sampai reset turun, drop, karena dia punya jiwa altitude yang ada di dalam ECU, nilai koreksi ya. Sekalian TB pastikan aman ya. Jadi harus wajib dilakukan inisialisasi atau penyetingan ulang atau presetan ulang. Jika Anda ada scanner, itu lebih efektif lagi untuk hasilnya. Dan perlu diingat, untuk sensor TPS juga untuk pemasangan derajatnya nggak bisa asal ya, tidak bisa asal-asalan ya, karena dia punya derajat tertentu. Ini yang sering dilakukan sama teman-teman. Untuk sensor ECT dikasih resistor yang tipe resistor manual. Kalau bawaan dia ini EOT sensornya dia bener resistor, cuman resistor tipe variabel ya. Oke, alhamdulillah. Coba Mas kalau dengkol Mas. Alhamdulillah, jadi duit. Sip, alhamdulillah. Wes, matiin Mas, kita lakukan presetan ulang ya. Hapus histori jika ada histori. Wah ya nggak ada tuh Mas, ECU baru. Nah tetap prosedur itu harus dilakukan, karena semua itu harus melewati sebuah proses ya. Kita bisa seperti ini awalnya dari perut ibu, kandungan ibu, dilahirkan ke dunia, kemudian ditetah jalan, disuapin baru berjalan ya. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan kunci kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dia diam seperti ini berarti tidak ada histori. Iya bener lah, karena ECU-nya baru ya. Kemudian akan kita lakukan matikan kunci kontak. Jika ada histori dihapus dulu. Kemudian akan kita setting TP. EOT nya dia kecil banget ya. EOT nya ini sama dengan ECT nya Vario 160, sama ya. Oke. Iya, harus sabar. Oke, panggil Mas. Yo, lumayan penak. Lumayan penak-penak angel ya. Susah-susah gampang ya. Kalau ada yang ngomong susah itu wong mabuk, yang ngomong gampang ya wong mabuk. Ya susah-susah Telateni. Ditelateni ya. Oke, hati-hati. Ya, ini soket DLC masih terpasang. Ya, kita naik ke atas. Ini berlaku untuk sensor yang TPS-nya kabel 3. Sudah Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sampai dia berkedip cepat. 1, 2, 3 dicabut. Ya. Oke, sampai dia tidak henti berarti setting TP sudah dilaksanakan dan sudah berhasil. Kemudian akan kita matikan kunci kontak. Ya, baru akan kita masuk proses ketiga, yakni setting mode. Mode setiap daerah beda-beda, ada 1, 2, 3 sampai 4, tergantung MDPL daerah Anda. Jadi Anda bisa searching daerah Anda itu ada di MDPL berapa, situ akan kita terapkan mode berapa gitu ya kawan ya. Nah tempat kita ada di daerah mode 1 ya. Sekali lagi TPS catatannya harus bagus, karena setting mode 1 akan berhasil jika TPS ini tidak error di atas. Kalau error di atas sampai double, sampean nggak akan bisa di mode 1 ya. Sudah dipasang lagi untuk EOT nya. DLC masih tetap di dalam kondisi on, full gas. Oke, ambil data 1, lakukan kunci kontak. Iya, kita tunggu dulu sampai dia berkedip cepat. Lepas. Iya, kemudian nanti kita ambil angka data 1, selesai. Iya, kemudian cabut DLC. Iya, kita lakukan kunci kotak kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baru akan kita hidupin. Nah ini untuk ISS boleh yang ISS atau tidak. ISS kita pakai untuk emergency kalau sampean ada lampu merah ya, di lampu merah berapa menit gitu kan, nanti motor otomatis mati sendiri ya, untuk mengurangi asumsi BBM, untuk mengurangi asumsi daya aki
ya. Kemudian sampai langsung ngegas saja. Kalau di kampung pakai aja yang off, ya, karena nggak ada lampu merah, ya Mas ya. Iya. Nah, tapi fitur-fitur ESC itu akan berjalan dengan baik, itu ada syaratnya. Nah, kalau filtermu kotor, TB-mu kotor, TPS-mu bosok, injektor, itu nggak bisa berfungsi lah, ya, karena dia tidak bisa hidup sendiri, namanya sistem. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah. Nah, sip. Nah, secara otomatis kalau sudah direset, maka putaran stasioner akan semakin ada perubahan atau akan semakin mengalami penyesuaian. Makanya pastikan tekanan full pump aman. Kalau full pump ini drop, ya tambah drop, malah nggak hidup, ya Mas ya. Iya. Oke. Lampu remnya berfungsi. Usahakan aki dalam kondisi baik. Apapun injeksi, semua injeksi. Kalau aki bermasalah, kerja injeksi pun akan tidak maksimal. Bahkan akan cepat mengurangi titik-titik masalah di segi-segi komponen yang lainnya, ya. Karena injection itu di doping harus butuh supply arus listrik yang stabil atau bahasanya DC. Coba Mas dicek pengisiannya bagaimana? Pakai tester yang good aja udah langsung gitu. Enggak, tester yang itu aja, yang kecil. Oke, kita lihat pengisiannya masih tembus di angka 13, maksimum 14,5. Angka tertinggi itu biasanya 15, tidak boleh lebih. Ya. Oke, skala 20 volt DC, titik langsa 14, ya, udah ya. Oke. Oke, sip, 14, berarti dia sudah berjalan dengan bagus untuk pengisiannya. Dia sudah full web 3 pas. Pengisian penuh 14,5, maksimum 15 volt DC. Alhamdulillah, tinggal totalan bayaran. Mudah-mudahan motor ini awet, langgeng, tidak penyakitan. Awet tidaknya untuk ke depan tinggal perawatan si pengendara ataupun si yang punya motor. Ketika sudah dibenerin, habisnya jutaan tapi tidak ada perawatan, sama saja bohong. Karena semua itu ada maintenance perawatan masing-masing. Full pump itu ada perawatan, busi ada perawatan, TB, filter, oli mesin, bahkan listrikan itu semua ada maintenance waktu perawatan. Makanya kalau sampai beli motor baru, dibuka bukunya, dibaca, jangan bawa geledain di bawah kasur, ya Mas ya. Nah, karena kita orang awam, jadi karena ada panduannya kita baca sambil ngopi. Kebanyakan kan taruh di bawah bantal, ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Udah Mas, cukup? Cukup? Finishing. Matikan kunci kontak. Oke, kontak kembali. 1, 2, 3, tunggu. Iya, hidupin mesin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Bayar tipis 3 kali, panjang 1 kali. Sip. Alhamdulillah. Deal ya Mas ya? Alhamdulillah. Guys, gitu saja kawan, informasi yang bisa kami berikan di part keduanya, khususnya di Honda injeksi Beat New 2020-2023 Beetle K1AA K0C, khususnya di sini yang ISS. Untuk ecunya bawaan motor N12. Jika produk N12 nggak ada, kita bisa pakai N13 punya K1AA nya Beat Street, ya. Basicnya tetap K0C, partnya tetap K1AA. Oke kawan, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak ada rasa sering menggurui. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, salam otomotif dimanapun Anda berada. Bye bye.